li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, mengawali majlis yang penuh berkah ini kita ucapkan bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua kebaikan, nikmat, anugerah, kasih sayang yang masih Allah titipkan kepada kita sampai pada hari yang penuh berkah ini. Harapan kita semoga di setiap kenikmatan itu selalu mendekatkan kita kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kabar ibu-ibu? Alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar. Memang kesehatan orang tergantung jawaban. Kalau alhamdulillah itu berarti agak kurang sehat. Tapi kalau tambah luar biasa makin sehat. Allahu Akbar itu tebal dompetnya kayaknya. Apalagi di akhir pekan ini ada pasar kaget di depan tadi saya tengok. Nggak ke pasar, Bu? Masya Allah. Dihadapkan di dua pilihan. Ini ke pasar atau ke kajian Ustadz. Ke pasar kalau ke sana mengurangi isi dompet. Kalau ke kajian Ustadz walaupun tak bertambah tapi tidak berkurang. Semoga motivasinya bukan itu, Bu, ya. Motivasinya adalah seperti yang ketua tadi sampaikan, adalah untuk belajar, untuk menimba ilmu agar semakin dekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pekan ini insyaallah pekan pertama kita akan mulai, karena kemarin saya diminta oleh ketua kita untuk menyampaikan materi tentang ilmu akidah. Maka pekan ini kita mulai untuk membahas tentang ilmu akidah ini. Sampai mana habisnya Ustadz? Sampai kontrak kita selesai. Cuman sejauh ini belum ada tanda tangan kontrak sama panitia lagi. Jadi kita berharap semoga Allah selalu beri kita kesempatan ke lapangan untuk bisa hadir ke musalla ini untuk menambah ilmu dan wawasan kita agar amalan kita sesuai dengan perintah dan perintah Allah dan juga arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, orang-orang tua kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari sekian banyak cabang ilmu, maka kalau berdasarkan yang objek yang dipelajari, ilmu aqidah ini ilmu yang paling mulia, ilmu yang paling penting, ilmu yang paling istimewa. Kenapa? Karena ilmu aqidah adalah ilmu usul. Saya di Mesir mengambil jurusan hadis, ilmu hadis. Ilmu hadis kalau di kampus itu masuknya ke fakultas namanya Fakultas Usuluddin. Apa arti Usuluddin itu, Ustadz? Asal, pondasi, tiang agama. Jadi nama fakultasnya Fakultas Asal Agama. Pondasi atau tiang agama. Dari jurusan Fakultas Usuluddin ini, jurusan pertamanya adalah jurusan al-aqidah. Jurusan tentang akidah, tentang tauhid. Maka pelajaran materi kajian tentang ilmu al-aqidah ini ilmu materi kajian yang mengantarkan kita untuk paham terhadap usul agama kita. Kita tidak akan sah beragama kalau tidak mempelajari ilmu aqidah.
Wah, apa kaitannya Ustaz? Ustaz ini nampaknya memaksa supaya kami datang setiap Sabtu pas kajian dia. Bukan. Apa kaitannya nanti akan kita bahas. Apa kaitan bisa orang tidak sah beragamanya kalau dia tidak belajar ilmu akidah? Maka pada pembahasan pada pertemuan pertama ini para ulama menyebutkan inna mabadi kulli fannin asyrah. Setiap ilmu, setiap pembahasan di dalam agama Islam yang terhimpun di dalam cabang-cabang ilmu yang berbeda-beda, ada 10 pondasi dasar yang mesti kita ketahui. Ada 10 hal yang mesti kita kenal agar supaya apa? Agar supaya terang yang kita pelajari ini apa nanti ke depan. Agar tidak mengambang-ngambang. Tadi disampaikan Ustadz kajian kita kajian tentang ilmu akidah. Materinya tentang ilmu akidah. Tapi kita sendiri tak tahu apa ilmu akidah itu sebenarnya. Maka seperti layaknya satu bangunan, dia mesti ada pondasi. Dia mesti ada balok-balok pondasi yang menguatkan bangunan itu. Sebagus apapun atapnya, seindah apapun keramiknya, sehebat apapun dindingnya, tapi kalau tidak ada pondasi, tahan, Bu. Tak tahan. Kena angin sedikit tumbang. Tapi kalaupun atapnya masih dari daun, kalau pondasinya tertancap dalam ke tanah, maka akan lama bangunannya. Maka begitu juga dalam kita mengaji ini ada pondasi-pondasi yang mesti kita kenal, yang mesti kita tahu agar supaya apa? Agar supaya ilmu yang kita dengarkan, yang kita dapatkan berlangsung dan mengakar di dalam kehidupan kita. Makanya kata ulama, berapa pondasi keilmuan itu? Berapa hal yang mesti kita kenal sebelum kita masuk ke dalam satu ilmu itu? Inna mabadi kulli fannin asyrah. Ada 10 hal yang mesti kita ketahui untuk supaya kita semakin mengenal tentang ilmu yang akan kita pelajari. Apa yang pertamanya Ustadz? Apa 10 hal itu Ustadz? Al-haddu wal mawdu'u thumma samrah wa nisbatun wa fadluhu wal wadi' al-ismu listimdadu hukmu syari' masailun wal ba'du bil ba'di iktafa faman daral jami'a hadha syarafa. Banyak saya tengok yang mengangguk-angguk. Kayaknya tak perlu saya artikan lagi. Al-haddu yang pertama, pengertian ilmu ini apa? Kita sering mendengar ada kajian ilmu tauhid, ada kajian ilmu akidah, ada kajian ilmu tentang mengenal Allah. Apa sebenarnya makna kajian ilmu akidah itu? Itu namanya pengertian. Al-mawdu'u, objek, mawdu' yang ada di dalam ilmu itu apa? As-samrah, yang ketiga, buah, hasil apa yang akan kita dapatkan setelah kita mengaji ilmu itu. Tentunya setiap hal yang ingin kita pelajari tidak akan mau kita belajar kecuali setelah kita tahu hasilnya. Kalau hasilnya rasa-rasanya hanya akan untuk membuang-buang waktu saja, maka mending tak usah datang. Jadi setelah pertemuan pertama ini nanti ibu-ibu yang mencatat bisa nanti di-share di grup. Apa pondasinya, apa hasilnya. Setelah dibaca di grup, timbang-timbang di rumah. Sepertinya hasil setelah mengaji sama Ustadz ini baik atau tidak. Kalau tak baik, maka pekan depan tak usah datang. Ya Bu? Kalau rasa-rasanya hanya akan sia-sia saja, pekan depan daripada kita membuang waktu kita 2 jam, 1 jam setengah mengkaji sesuatu yang tidak bermanfaat. Apa kira-kira nanti buah dari kita belajar ilmu tauhid ini? Wa nisbatun, ilmu dalam Islam itu banyak.
ada namanya ilmu tafsir, ada namanya ilmu hadis, ada namanya ilmu fiqih, ada namanya ilmu tasawuf, tarikat, ada namanya banyak. Ilmu akidah ini apa kaitannya dengan ilmu-ilmu lain? Namanya nisbah, kaitan. Yang kelima, wa fadluhu, keutamaannya seperti apa. Yang keenam, al-wadhi', siapa yang memunculkan ilmu ini. Jangan-jangan yang memunculkan ini hanya ustadz ini saja. Padahal dia masih muda kok udah bisa pula memunculkan satu ilmu. Siapa yang memunculkan? Wal wadhi', alismu, nama ilmu yang kita pelajari ini apa? Alistimdadu, dari mana sumbernya? Apakah dari khayalan ustadz itu saja, atau dari hasil dia menengok YouTube, atau hasil dia mencari di internet, atau dari hal lain sumber. Yang kesembilan, hukmus syari', hukum kita mempelajari ilmu akidah ini apa? Yang kesepuluh, al-masail, apa masalah-masalah yang akan dibahas di dalam ilmu akidah. 10. Kalau sampai nanti jam 5 selesai, maka kita cukupkan. Jam 5 berapa menit lagi, Bu? Insya Allah tak lama-lama. Insya Allah tak lama-lama. Yang penting selesai. Yang pertama tentang al-haddu. Apa pengertian ilmu akidah ini? Apa definisi dari ilmu akidah? Supaya kita tahu. Orang bertanya. Nanti anak ditanya di rumah. Ma, tadi kayaknya di musola mengaji ilmu akidah. Kebetulan ada soal ujian nih, Ma. Apa pengertian ilmu akidah? Bisa Mama jawab. Apa sih itu pula lah Mama tangguh-angguh tadi nak? Takutnya. Maka apa definisi ilmu akidah ini? Kata para ulama, ilmun, satu ilmu yang dengan ilmu itu mengantarkan kita kemana? Al-imanu al-jazimu bi anna Allah Ta'ala huwa rabbu kulli syai'. Adalah satu ilmu yang mengantarkan kita kemana? Ke keyakinan, ke keimanan bi anna Allah Ta'ala, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala rabbu kulli syai', adalah pemilik semua hal. Banyak sebenarnya definisi ilmu akidah, tapi yang paling ringkas ini. Jadi apa pengertian ilmu tauhid itu, Ustaz? Ilmu yang mengajarkan kita, mengenalkan kita, meyakinkan kita bahwa Allah itu adalah Tuhan semua hal. Nah, dari sini sudah mulai kelihatan bahwa ilmu akidah ini berkaitan tentang sah atau tidak sahnya iman kita. Sah atau tidak sahnya Islam kita. Di mana kaitannya, Ustaz? Kalau andai kita masih kurang yakin bahwa yang mengatur rezeki itu Allah, bahwa yang menciptakan, yang mengatur semua pertemuan adalah Allah, yang mengatur setiap detik hidup kita adalah Allah, berarti Islam kita belum sah. Kalau belum sah apa maknanya, Bu? Kalau tidak Islam berarti apa lawannya, Bu? Kafir. Kafir. Apa makna kafir? Tertutup. Apa yang tertutup? Otak dia. Kepala dia tertutup. Apa yang ditutupnya? Dari meyakini Allah lah Rabbu kulli syai', pemilik, pengatur, pencipta kulli syai', semua hal. Kita, hewan, benda, waktu, apapun, kulla syai', semuanya selain Allah, Allah lah yang menciptakan. Maka ini pentingnya ilmu aqidah. Barulah akan sempurna iman kita, Islam kita, kalau sudah paham kita tentang al-aqidah ini. Kemudian yang kedua, maudhu'u ilmil aqidah. Apa objek dari ilmu aqidah itu apa? Maudhu'nya apa? Kata para ulama,
fima yata'allaqu bi arkanil iman. Maudhu'nya, objeknya adalah hal-hal yang berkaitan dengan rukun-rukun iman. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada di dunia ini yang paling memberikan manfaat kepada seorang hamba melainkan hanya dua hal saja. Salah satu dari dua hal ini apa? Al-imanu billah. Iman kepada Allah. Maka hari ini kita berkumpul di Musalla Ar-Rahman ini atas dasar iman. Kita membuat kajian Majelis Ta'lim Ar-Rahman ini karena iman. Ibu-ibu, mohon maaf, pakai kerudung menutup aurat karena iman. Semua yang kita lakukan sekarang ini terhitung kita sebagai al-muslim, orang Islam, kalau andai sudah ada iman. Dan iman ini, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kata para ulama apa? At-tasdiqu, pembenaran, keyakinan di dalam hati. Itu secara bahasanya. Mudahnya, ringkasnya, iman itu yakin kita kepada satu hal, berarti kita sudah beriman. Yakin ibu-ibu, saya sore ini akan datang mengisi kajian, berarti ibu-ibu sudah beriman kepada saya. Oh, Ustaz, ini agak aneh kajinya nih. Bukan aneh, kalau kita mendefinisikan iman masih dalam pengertian bahasa. Nah, jadi kalau iman secara bahasa, luas cakupannya. Setiap kita meyakini, biasanya di setiap hari Sabtu ada pasar kaget di Jalan Cipta Karya Ujung. Yakin ibu-ibu setiap hari Sabtu pasti ada pasar kaget. Berarti ibu-ibu sudah beriman ke siapa? Ke pasar kaget. Itu kalau dalam tinjauan bahasa. Tapi dalam Islam apakah hanya itu yang diinginkan? Tentu lebih detail lagi. Apa makna iman di dalam Islam itu? Apa bagian-bagian tahapan iman yang kalau sudah kita cukupi, kalau sudah kita penuhi, barulah kita tergolong beriman? Kata para ulama, al-imanu itu apa? At-tasdiqu, pembenaran di dalam hati, bi kulli ma jaa bihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dibenarkan? Semua yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kita imani dari yang Nabi bawa ini? Kita yakin bahwa yang Nabi bawa itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang disebut sebagai al-iman. Iman. Kapan baru beriman? Kalau sudah membenarkan semua yang Nabi bawa, yang Rasul sampaikan, yang Rasul contohkan adalah datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini pengertian iman. Sekarang kita masuk apa rukun iman itu? Kita tahu bahwa rukun iman yang kita kenal, kita hafal ada 6. Betul, Bu? Sejauh ini baru 6. Tak kalau sampai Musalla Rahman ini. Yang pertama al-imanu billah, iman kepada Allah. Iman kepada malaikat Allah. Iman kepada Rasul Allah. Iman kepada kitab Allah. Iman kepada hari kiamat, hari akhir. Iman kepada qadha dan qadar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. 6. Benar atau salah ini Ustaz? Benar. Tapi yang dimaksud dengan rukun iman di sini apa? Bagian tingkatan-tingkatan iman yang mesti ada dalam setiap pribadi muslim. Apa tingkatannya? Maka dibagi ulama. Iman itu 3 tingkatan. Yang pertama, at-tasdiqu bil qalbi. Mesti hati dia yang meyakini. Jadi tahapan pertama iman itu hati dia ya yakin. Hati dia percaya bahwa ada seorang manusia namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad ini datang di kota Makkah Al-Mukarramah mengaku sebagai nabi. Dia tunjukkan mukjizat bahwa dia adalah nabi.
Kalau kita sudah yakin itu, maka kita juga yakin bahwa semua yang dibawa oleh Rasulullah adalah murni dari Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya at-tasdiqu bil qalbi, pembenaran di dalam hati. Tapi cukup di sini Ustaz? Tak cukup. Kalau hanya cukup di sini, maka Abu Talib, ibu-ibu kenal Abu Talib? Enggak, saya juga sama. Tapi kita pernah, nah ini kalau udah sering jamaah dijebak, udah makin pintar memang. Abu Talib adalah pamanda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Talib ini kita tahu adalah yang paling sering membantu Nabi, yang paling sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayah Nabi meninggal, diasuh oleh ibundanya. Ibundanya meninggal, diasuh oleh kakeknya Abdul Muttalib. Kakeknya meninggal, pindahlah pengasuhan Nabi kepada pamannya Abu Talib. Tapi sayang, walaupun Abu Talib orang yang selalu membela Nabi, pagar betis yang selalu membela Nabi dari siksaan Quraisy Makkah, di akhir hayat sampai meninggal, Abu Talib ini tidak terhitung sebagai orang yang beriman, orang Islam. Kenapa? Karena keyakinan Abu Talib baru hanya sekedar di dalam hati. Mana bukti Abu Talib yakin dalam hati, Ustaz? Kata Rasulullah, wahai pamanda, bersyahadatlah, bersaksilah bahwa tiada Tuhan selain Allah, bahwa aku adalah utusan Allah. Aku akan minta ampunkan engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku akan berdoa untuk engkau kepada Allah dan Allah pasti akan kabulkan. Kata Abu Talib apa? Wahai anandaku Muhammad, innani laqad araftu anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dina. Aku sebenarnya sudah tahu. Tahu itu di mana, Bu? Tahu itu di kepala dan juga di hati. Aku sebenarnya sudah tahu bahwa agama Muhammad itu adalah agama yang paling terbaik. Tapi walaupun Abu Talib sudah menyebutkan itu, dia tetap tidak dihitung sebagai beriman. Kenapa? Karena hanya baru sekedar di dalam hati. Maka ada tingkatan lanjutannya. Ada tahap keduanya. Apa lanjutan kedua, Ustaz? Yang pertama at-tasdiqu bil qalbi, yang kedua an-nutqu bil lisani. Mesti dia itu diucapkan oleh lidah. Makanya kalau ada saudara kita mu'allaf masuk Islam, baru kita bisa menghukum dia ini Islam kalau dia sudah bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Mesti ada bukti ucapan lidahnya. Yang ketiga, cukup dengan lidah saja, Ustaz. Cukup hanya dengan ucapan asyhadu an la ilaha illallah saja, Ustaz. Untuk menghukumi dia ini orang Islam dalam tinjauan fiqih, cukup. Apa maknanya dalam tinjauan fiqih? Kalau andai dia mati, maka berhak dia untuk dimakamkan di makam orang Islam. Kalau dia ini orang fakir, maka berhak dia ini untuk mendapatkan zakat dari orang Islam. Hukum-hukum fiqih. Tapi kita tentu tidak mau hanya sekedar hukum fiqih, batas zahir saja. Kita tidak mau Islam kita hanya mendapatkan pengakuan dari manusia. Kita juga mau Islam dan iman kita mendapatkan pengakuan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka naik lagi ke tahap selanjutnya, wal amalu bil jawarihi. Iman itu barulah dia ada di dalam hidup kita kalau sudah diyakini oleh hati, dibuktikan dengan ucapan lisan, dibuktikan dengan perbuatan. Makanya setelah Jibril bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa iman itu ya Muhammad? Jibril alaihissalam langsung bertanya ke Rasulullah, apa Islam itu? Nabi jawab, Islam engkau bersyahadat, engkau salat, engkau puasa, engkau zakat, engkau naik haji. Seakan-akan apa? Iman itu barulah dia dianggap, diakui, dipandang sempurna oleh Allah
kalau sudah dibuktikan dengan perbuatan-perbuatan. Maka 3 tahapan. Yang pertama at-tasdiqu bil qalbi, pembenaran di dalam hati. Yang kedua an-nutqu bil lisani, diucapkan oleh lidah. Yang ketiga al-amalu bil jawarihi, dibuktikan oleh perbuatan. Maka seperti yang saya tanyakan tadi, kenapa kita datang sore ini ke Musalla Ar-Rahman untuk majelis ta'lim? Untuk membuktikan iman kita kepada. Kenapa kita sedang lelap tertidur di subuh hari, hujan lebat, petir, enaknya menyambung tidur sampai jam 8, tapi terdengar suara muazin, as-salatu khairum minan naum. Bangun kita berwudu, salat 2 rakaat. Kenapa kita mau seperti itu, Bu? Untuk membuktikan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mencari uang kita, yang capek kita, yang pergi pagi pulang sore kita. Sampai masanya ada sekian persen yang mesti kita keluarkan. Apa tujuannya? Membuktikan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini halal. Yang di dalam ini halal atau haram, Bu? Wah. Takut saya tak ada. Insya Allah ada dan pasti halal. Tapi kalau masuk dia di 1 Ramadan, ini boleh lagi diminum, Bu. Boleh lagi dimakan. Apa tujuannya? Membuktikan iman kepada Allah. Maka iman kita perlu pembuktian. Apa buktinya yang perlu kita buktikan, Ustaz? Inilah setiap amal ibadah yang kita lakukan untuk membuktikan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maudhu'nya, objek yang dipelajari di dalam ilmu al-aqidah. Yang ketiga as-samrah. Apa hasil dari kami belajar ilmu aqidah ini, Ustaz? Ada tidak faidahnya? Apa yang kami dapatkan setelah kami hadir di petang Sabtu ini mengaji ilmu aqidah? Apa, Ustaz? Kata Allah dalam Al-Quran, fa'lam annahu la ilaha illallah. Iman kita belumlah akan sempurna sebelum kita tahu, sebenar-benar tahu tentang makna kalimat la ilaha illallah. Dan itulah diantara buah dari kita mengkaji ilmu aqidah. Mengenalkan kita bukan kepada ustadz yang menyampaikan. Mengenalkan kita bukan kepada kawan baru yang datang. Tapi mengenalkan kita kepada siapa? Zat yang menciptakan kulla syai'in, semua hal. Zat yang setiap detik nyawa kita berada di genggamannya. Zat yang setiap detik hidup kita ini ada di dalam takdirnya. Zat yang setiap detik dia yang menjamin kehidupan kita di dunia ini. Itulah buah, itulah faedah setelah kita nanti belajar mengkaji tentang ilmu akidah ini, menjadi kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, selama ini kami sudah kenal, Ustaz. Selama ini kami sudah tahu kok siapa Allah itu. Selama ini kami sudah taunya orang yang belajar dan taunya orang yang tidak belajar tentu berbeda. Ada Pak Jokowi datang. Tahu, Bu? Tahu, Bu? Hah? Ibu-ibu tahu Pak Jokowi datang? Presiden kita. Tahu? Dari mana ibu-ibu tahunya? Dari cerita. Dapat berita. Info di media sosial, status orang. Kan cuman itu jawabannya kan? Saya yakin dari jawaban ibu, saya yakin. Tapi kalau saya tanya, siapa PJ kita sekarang, Bu? Pak SF apa? SF Haryanto, PJ Gubernur Riau.
Saya tanya dia, Pak Jokowi datang ke Pekanbaru. Datang kata dia. Maka dia akan ceritakan semua yang dia tahu tentang Pak Jokowi tadi. Kira-kira mana yang paling membuat saya yakin kalau Pak Jokowi itu datang? Jawaban Ibu atau jawaban PJ Gubernur tadi? Tentu jawaban. Kenapa? Karena dia langsung membersamai beliau. Maka begitu jugalah kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kita kenal Allah. Kenalnya dari mana? Itu dari cerita orang Zianur. Dari cerita orang. Sekarang kita dengan belajar ilmu aqidah ini, kita akan mengenal Allah, akan dekat, tahu siapa Allah itu dengan ayat-ayat Allah, dengan hadis-hadis Rasulullah, dengan aqwal para ulama yang dikumpulkan di dalam ilmu aqidah. Maka rasanya tidak lagi ada yang paling istimewa di dunia ini melainkan kita kenal siapa zat yang kita sembah. Siapa Allah yang kita sembah setiap detik itu. Itulah faedah as-samrah, buah dari kita mempelajari ilmu aqidah ini. Fadluhu, keutamaan ilmu aqidah ini apa? Berkaitan dengan buahnya itu tadi juga, dengan faedah mempelajarinya itu tadi juga. Apa keutamaannya? Keutamaannya karena yang kita pelajari ini adalah zat yang menciptakan semua makhluk di dunia ini. Kalau ilmu bahasa Arab, maka keutamaannya hanya mempelajari bahasa Arab. Bukan kita sedang meremehkan, merendahkan ilmu bahasa Arab, tidak. Tapi kalau berdasarkan yang dipelajari, maka belajar bahasa Arab yang dipelajari adalah tatanan susunan kata berbahasa Arab. Kalau kita contohkan ilmu lain, kita belajar tentang ilmu geografi misalnya. Ilmu geografi, apa keutamaannya? Apa fadilahnya? Kita jadi tahu bentuk bumi seperti apa, bentuk tanah seperti apa. Belajar ilmu aqidah, kita jadi tahu fadilahnya adalah berdasarkan zat yang dipelajari itu, dan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Inilah keutamaan fadilah ilmu aqidah. Kemudian nisbatuhu, kaitannya. Udah berapa itu, Bu? Yang pertama pengertian. Yang kedua apa, Bu? Objeknya. Yang ketiga buahnya. Yang keempat keutamaannya. Yang kelima, ibu-ibu yang tak mencatat walaupun tak bisa menjawab, seakan-akan buat aja. Tidak masalah. Yang mencatat alhamdulillah. Yang tidak mencatat tidak apa-apa. Insya Allah nanti yang mencatat ini dia akan rekam, dibuatnya notulen, disimpan di dalam grup, di-share di dalam grup. Jadi yang penting ada paket aja lah. Nah, agar tidak ketinggalan informasi. Kaitannya, apa kaitan ilmu aqidah ini kepada ilmu-ilmu lain? Apa kaitan ilmu aqidah kepada ilmu tafsir? Apa kaitan ilmu aqidah kepada ilmu hadis? Apa kaitan ilmu aqidah kepada ilmu bahasa Arab? Apa nisbahnya? Para ulama menyebutkan dengan bahasa nisbah. Kaitannya adalah bahwa ilmu aqidah ini memiliki pengertian sendiri, ilmu ini punya kaitan pengertian sendiri, ilmu hadis punya pengertian sendiri yang berbeda dengan ilmu aqidah. Dalam bahasa Arab, dalam ilmu mantiq, kaitan ini disebut dengan nisbah at-tabayun wal ikhtilaf. Tidak punya hubungan sama sekali. Kalau dari sisi materi yang dikaji di dalamnya, dia tidak punya kaitan sama sekali. Ilmu akidah ya pembahasannya ilmu akidah, tidak menyerempet tentang pembahasan hadisnya sahih atau tidak, tidak menyerempet ke pembahasan bahasa Arabnya seperti apa, tidak. Ilmu akidah materinya ya
hanya sekedar ilmu, hanya fokus ilmu akidah saja. Nisbah. Yang keenam, al-wadi'. Siapa yang menciptakannya? Siapa yang membuatnya? Sampai ada kita mengenal satu ilmu namanya ilmu akidah. Jangan-jangan yang membuat hanya Kementerian Agama Republik Indonesia saja. Karena ada di buku mata pelajaran anak-anak kita di sekolah. Atau ini sudah ada sejak zaman dahulu. Maka ilmu akidah secara isi, secara materi yang ada di dalamnya itu sudah ada sejak zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena ucapan Nabi itu di dalam banyak kesempatan menjelaskan tentang materi-materi ilmu akidah secara isi, tapi masih belum ada nama. Jadi di zaman Nabi dan para sahabat belum lagi ada namanya satu ilmu namanya ilmu akidah, belum. Tapi secara isi dia sudah ada. Istilahnya ada satu makanan, ada satu gorengan. Gorengan ini dari zaman dulu kita udah tahu ada namanya ayam dibulat-bulatkan, nanti dikasih tepung campur telur, digoreng di penggorengan, jadilah dia bulat-bulat. Secara isi dia zaman dulu kita udah tahu. Tapi baru sekarang namanya disebut sebagai bola-bola ayam. Dari dulu mungkin udah ada yang membuat, tapi dia tidak memberi nama. Hanya sekedar ayam dibulatkan, digoreng, jadilah. Tapi sekarang supaya menarik orang membeli, dia kasih nama bola-bola ayam. Bentar lagi bola-bola sapi nanti karena kurban. Itulah permisalan. Ilmu akidah sudah ada, tapi belum ada nama label ilmu akidah. Kapanlah baru ada ilmu akidah ini? Setelah ada seorang ulama besar. Namanya Al-Imam Abu Hanifah bin Nu'man radhiyallahu anhu wa ardah. Pendiri mazhab Hanafi. Kalau mazhab kita mazhab Syafi'i. Siapa nama imamnya, Bu? Imam Syafi'i. Nama asli dia Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ada lagi sebelum Imam Syafi'i lahir, sudah ada satu imam namanya Imam Abu Hanifah bin Nu'man, pendiri mazhab Hanafi. Dia karanglah satu buku, satu kitab yang dia beri judul Al-Fiqhul Akbar. Al-Fiqhul Akbar. Di buku inilah dia mengumpulkan semua hal yang berkaitan di dalam ilmu akidah. Jadi materinya sudah lama ada, bahkan sejak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi belum dibukukan, belum diberi nama, belum didisiplinkan. Barulah di dalam buku Al-Fiqhul Akbar Imam Hanafi ini dibuat satu buku namanya Al-Fiqhul Akbar. Itu al-wadi' yang memunculkan, mendisiplinkan ilmu ini di dalam satu disiplin ilmu. Yang ketujuh, ismuhu, namanya. Sebagian orang menyebut ilmu akidah. Ada lagi di musalla lain kajian ilmu tauhid. Ada lagi di musalla masjid majelis ta'lim lain kajian tentang usuluddin. Di masjid lain lagi ada kajian tentang al-fiqhul akbar. Semuanya adalah nama yang berbeda-beda untuk satu ilmu. Jadi ada namanya ilmu akidah, ada namanya ilmu tauhid, ada namanya ilmu usuluddin, disebut juga dia dengan al-fiqhul akbar. Inilah nama-nama dari ilmu yang kita pelajari ini. Yang kedelapan, al-istimdadu. Dari mana sumber? Apa dalil kita mempelajari ilmu ini? Nah, ini setiap kita belajar, kita mesti tahu sumber ustadz yang menyampaikan. Sumber ustazah yang memberi kajian. Tidak mesti pula ibu-ibu nanti angkat tangan, kami belum akan mau mendengar sebelum ustadz sampaikan dalil dan sumber ustadz. Tidak perlu.
Tidak perlu juga nanti kita langsung membantah, oh ustazah tidak ada sumber maka kami tak terima. Bisa jadi dia tidak menyampaikan dalil dia, tapi dia hanya menyampaikan kesimpulannya saja. Nah, tapi bagaimanapun setiap yang disampaikan itu mesti ada sumbernya. Kami di Komisi Fatwa MUI Pekanbaru hari Kamis pekan lalu baru mengkonfirmasi atau mentabayunkan, memanggil salah seorang ad-da'i, penceramah yang berceramah di tempat kita, tapi kajiannya ya bisa dibilang nyeleneh, agak melenceng dari timbangan ilmu yang sudah disampaikan para ulama. Maka dipanggil ke MUI Pekanbaru di Masjid Ar-Rahman, ditanya, dikonfirmasi, benar ini kajian, benar ini yang disampaikan, benar ini isi materinya. Dijawab benar. Ditanya mana dalilnya, apa kitab yang dipakai, apa sumbernya. Kata dia, ilmu itu ada dua. Ada yang bersumber, ada yang datang langsung. Yang saya sampaikan ini yang datang langsung. Masya Allah. Kalau anda tak dipanggil, bisa-bisa jadi nabi kawan ini. Jadi yang dia sampaikan apa? Dari hasil halusinasi dia saja. Nah, jadi ibu-ibu hati-hati juga terhadap kajian-kajian kita. Bukan saya menakut-nakuti, bukan. Tapi kita mesti memfilter. Harus kita bisa tahu ustadz ini, ustazah ini kira-kira kajiannya ada sanadnya, ada sumbernya, atau halusinasi dia saja. Maka apa sumber kita? Karena kalau tak saya sampaikan, saya pula nanti yang disidang pekan depan di MUI Pekanbaru. Apa sumber dari ilmu akidah ini? Yang pertama Al-Quran. Tentu yang pertama adalah Al-Quran. Setiap pembahasan dalam ilmu akidah bersumberkan kepada Al-Quran. Yang kedua As-Sunnah atau hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga apa? Penjelasan para ulama. Nah, karena Nabi sudah meninggal, sudah lama meninggalkan kita Rasulullah, tapi warisan Nabi itu tetap selalu ada. Apa kata Rasulullah? Al-ulama'u warathatul anbiya. Para ulama adalah pewaris para nabi. Jadi ada tiga sumber utamanya, Al-Quran, As-Sunnah, yang ketiga adalah pendapat penjelasan para ulama. Istimdad. Yang kesembilan, hukmus syari'. Hukum kita mempelajari ini apa? Apa sama dia seperti kita sholat 5 waktu hukumnya? Wajib, fardu ain. Apa sama dia seperti zakat fitrah? Mesti. Bahkan anak sekecil anak kita ini pun dia wajib zakat. Bahkan janin yang baru lahir pun, tapi lahirnya dia di waktu yang harus berzakat, dia harus dibayarkan zakatnya. Atau bagaimana? Maka ilmu aqidah ini hukum mempelajarinya fardu kifayah. Secara umum, mohon maaf, secara detail penjelasan tentang dalil Allah itu ada apa? Penjelasan tentang Allah itu punya sifat yang boleh, yang mesti, yang mustahil apa? Secara detail-detailnya, maka hukumnya fardu kifayah. Apa makna fardu kifayah, Ustaz? Fardu kifayah idza qama bihil ba'du saqata 'anil akharin. Kalau sebagian sudah datang, maka gugurlah untuk yang lain. Kalau ada sebagian dari perumahan kita ini ibu-ibunya datang ke sini, yang tak datang tidak dapat, tak berdosa lagi. Nah, karena sudah diwakili. Cuman kalau tak ada satupun yang datang nanti, nah, itu simpulkanlah sendiri. Mempelajarinya secara mendetail itu fardu kifayah.
Tapi mempelajari ilmu akidah secara umum, apa makna secara umum Ustadz? Mengetahui bahwa Allah itu dia wajibul wujud. Dia mesti ada. Adanya Allah itu sifatnya wajib. Apa makna wajib itu Ustadz? Tak tergambar di kepala kita bahwa Allah itu tak mungkin tidak ada. Maka yang seperti ini hukum mempelajarinya wajibul aini, wajib setiap kita yang sudah baligh berakal, dia mesti tahu bahwa Allah itu mesti wajib dia ada. Tapi kalau detail-detailnya, kalau bagian-bagian penjelasan-penjelasan yang kecil-kecilnya, tidak semuanya yang mesti tahu. Cukuplah ustadz-ustadz yang tahu. Kalau ibu tahu, habis pula nanti jadwal ustadz ini. Hukum syariah, dua bagiannya. Mendetail fardu kifayah. Kalau secara umum, dia wajib. Mengetahui Allah itu ada, mengetahui Allah itu tidak mungkin dia mirip dengan satu apapun di dunia ini, mengetahui bahwa Allah itu maha segalanya, itu kita mesti tahu. Kalau kita tak tahu, maka bisa jadi kita nanti kafir, bisa jadi kita tak beriman kepada Allah. Yang umum seperti ini. Yang terakhir, al-masail, apa saja masalah-masalah, poin-poin yang akan dibahas di dalam ilmu akidah ini. 3 hal. Yang pertama, pembahasan mengenai Tuhan. Oleh para ulama disebut ilahiyat. Bahasan pertama nanti kita pada pertemuan selanjutnya adalah masuk ke pembahasan pertama dalam ilmu akidah. Apa itu? Pembahasan mengenai ilahiyat, ketuhanan. Siapa sebenarnya Allah yang kita sembah itu? Siapa sebenarnya zat yang kita tunduk kepadanya itu? Muslim itu apa artinya, Bu? Al-muslim diambil dari akar kata aslama, yuslimu, islaman. Ismul fa'ilnya muslim. Apa arti aslama? Berserah diri. Berarti orang yang muslim artinya apa? Yang berserah diri. Ke zat seperti apa kita menyerahkan diri kita ini? Itu pembahasannya di dalam al-ilahiyat, tentang masalah ketuhanan. Kalau kita sudah tahu siapa zat yang kita berserah diri kepadanya, pertanyaan selanjutnya, kenapa kita mesti berserah diri kepada dia? Ibu-ibu kira-kira tahu kenapa kita mesti sholat? Belum belajar Ustaz. Nanti kita akan kaji menjawab pertanyaan ini. Kenapa saya mesti berserah diri kepada zat yang disebut dengan Allah itu? Kaitannya nanti karena Allah itu akan punya sifat-sifat yang tak dimiliki oleh seorang makhluk, seorang manusia. Oleh karena itu, mau tidak mau dia mesti berserah diri kepada zat yang lebih kuasa itu. Itu di antara jawabannya. Ada jawaban lanjutannya bersambung agar datang tetap Sabtu depan. Takutnya kalau saya jawab semuanya hari ini, pekan depan tak datang lagi. Ilahiyat, pembahasan pertama. Pembahasan kedua di dalam ilmu aqidah ini apa? Allah itu zat yang tak bisa dilihat. Betul, Bu? Betul. Allah itu zat yang tak punya bentuk. Betul? Allah itu zat yang tak bisa kita menggambarkan di kepala kita. Sehebat, setinggi apapun otak kita ini, tak akan bisa menggambarkan seperti apa Allah itu. Maka Allah karena kebijaksanaannya, karena ilmunya, karena kasih sayangnya kepada kita, tidak mau dia biarkan kita ini terlunta-lunta di dunia tak tahu apa yang mau dibuat. Dia utuslah satu orang utusan, yang utusan ini satu bangsa dengan kita. Yang utusan ini satu golongan dengan kita.
Apa maksud satu bangsa, satu golongan Ustaz? Sama-sama dari min jinsil bashar. Sama-sama dari manusia. Maka Nabi kita, Nabi Muhammad, manusia sallallahu alaihi wasallam. Atau ibu-ibu ada di sini yang tak bernabikan ke Nabi Muhammad, Bu? Saya bukan Nabi Muhammad, Ustaz. Kebetulan saya titisan jin, kata dia kan. Mana tahu. Saya titisan Nyi Roro Kidul misalnya. Maka karena Allah ini mengutus satu orang utusan dari golongan kita manusia, manusia yang menjadi utusan ini pun mesti kita kenal juga. Mesti kita tahu juga siapa dia. Kenapa kita beriman kepadanya? Kenapa kita jadikan dia manusia yang paling sempurna? Kenapa kita jadikan menyayangi dia melampaui, melewati semua manusia di dunia ini? Apa alasannya? Pembahasan kedua dalam ilmu akidah, an-nubuwat. Pembahasan tentang kenabian. Pertama tentang ketuhanan, kedua kenabian, yang ketiga judulnya as-sam'iyat. Apa as-sam'iyat itu, Ustaz? Di dalam agama Islam ini, seperti yang kita sampaikan di awal tadi, apa pengertian iman itu? Meyakini, membenarkan semua yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa itu adalah benar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara yang Nabi bawa itu adalah satu nas yang berbunyi bahwa akan ada yang namanya surga dan neraka. Astagfirullah, astagfirullah, saya tak percaya dengan adanya surga, saya tak percaya dengan adanya neraka. Ibu-ibu mau sependapat dengan saya? Apa dalilnya, Ustaz? Ustaz tak percaya surga, tak percaya neraka. Siapa di antara ibu-ibu yang hadir di sore ini pernah dia lihat surga, pernah lihat neraka? Angkat tangan. Saya tak percaya, astagfirullah, astagfirullah, ada namanya jin. Saya tak percaya ada namanya malaikat. Ini tolong videonya jangan dipotong ketua ya. Viral saya se-Indonesia langsung nanti. Saya tak percaya ada namanya syaitan. Ada namanya iblis. Apa dalilnya? Siapa di antara ibu-ibu yang hadir pada sore ini pernah dia lihat iblis? Pernah dia melihat malaikat? Coba angkat tangan. Hah? Gimana, Bu? Itu kan makhluk gaib. Dari mana kita bisa menjawab itu kan makhluk gaib? Dari mana, Bu? Dari hadis Nabi, dari ayat Allah. Maka pembahasan ketiga ini judulnya sam'iyat. Apa arti sam'iyat itu, Ustaz? Dalam bahasa Arab, untuk mendengarkan digunakan kalimat sami'a. Sami'tu syai'a, aku mendengar sesuatu. Maka apa pengertian sam'iyat? Hal-hal yang keimanan kita kepadanya hanya berdasarkan pendengaran kita saja. Maksud pendengaran ini apa? Apa kita mendengar Allah langsung berfirman? Tidak. Apa kita mendengar Nabi langsung berbicara? Tidak. Tapi kita mendapatkan sampai ke telinga kita, sampai ke kepala kita ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bercerita tentang hal-hal gaib ini. Ada namanya surga, ada namanya neraka, ada namanya jin, ada namanya malaikat, ada namanya padang mahsyar, ada namanya neraka, ada namanya al-mizan, timbangan, ada namanya as-sirat, titian. Banyak sekali yang kalaupun kita berusaha berpikir 24 jam sehari semalam, mengakali dengan akal kita, apa kira-kira dalil akalnya kalau surga itu ada? Tak akan pernah ketemu. Kalau kita pakai dalil akal kita saja. Karena dalil adanya hal-hal itu hanya apa? Keimanan kita, pendengaran kita tentang ayat dan hadis yang bercerita tentang hal-hal itu.
Susah belajar ilmu akidah ini, Bu. Ya, Bu. Insya Allah tak susah kalau kita meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga yang kita niatkan ini, yang kita mulai pada sore yang penuh berkah ini sebagai bukti kita sudah pernah membuktikan iman kepada Allah dengan cara belajar mengenal Allah melalui ilmu aqidah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hampir sudah setengah jam lebih kami di hadapan ibu-ibu. Saya kira kita cukupkan sampai pada tahap ini. Semoga pada kesempatan akan datang kita masih ada waktu, masih ada kesehatan, kesempatan untuk sama-sama bisa hadir ke Musalla Ar-Rahman ini. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan, Bu? 2. Paham semua atau sudah bosan semuanya? Atau sudah tak sabar mau beli cabai ke pasar lagi? Baik ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kita akhiri majelis ini dengan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum itu kami nanti mohon izin untuk menitipkan brosur pesantren kami di Rimbo Panjang. Mana tahu nanti ada keluarga anak kemenakan yang mau menyambung pendidikannya di pendidikan pondok pesantren di Jalan Swadaya di Rimbo Panjang setelah UIN sekitar 3 menit ada namanya Jalan Swadaya. Alamatnya nanti bisa dilihat di brosur, nanti kami titipkan, semoga nanti minta tolong dibagikan. Kita cukupkan sampai di sini. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma la tada' fina shaqiyyan wa la mahruma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan halalan tayyiba wa 'amalan salihan mutaqabbala. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.